Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa nabiyyuhu wa rasuluh. Addal amanah wa balaghar risalah wa nasahal ummah wa kashafallahu bihil ghammah wa jahada fillahi haqqa jihadihi hatta atahul yakin. Fawallahu majzi'anna khaira ma jazaita nabiyan an ummatihi wa rasulan an da'watihi wa risalatihi waqtafa atharahu ila yaumil la raiba fihi. Amma ba'd, fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Fa innahu may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh wa may yattaqillaha faqad faza fawzan 'azima. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna fiha kitaballahi thumma yatadarasuna fima bainahum illa nazalat bihimus sakinah wa ghasiyat bihimur rahmah wa haffat bihimul malaikah wa dzakarahullahu fi man 'indah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidina amin ya rabbal alamin. Amma ba'd, Bapak Ibu hadirin jamaah dan pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan nikmat hidup, nikmat sehat, apalagi nikmat iman, sehingga kita semuanya pada kesempatan pagi hari ini dengan masyiatullah, dengan kehendak Allah dan dengan kemampuan kita untuk memilih, kita semuanya dihadirkan di masjid yang sangat kita cintai ini dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun, dalam rangka untuk izharu mahabbatina li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya yang pertama adalah dalam rangka untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah membuktikan bahwa kita ini cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak kaum muslimin ini mengekspresikan cintanya dengan cara yang berbeda-beda. Ada yang membaca sholawat, ada yang senang belajar sirah nabawi, ada yang berusaha sekuat tenaga untuk ittiba kepada sunnah. Sebenarnya ujung-ujungnya adalah membaca sholawat, membaca sirah, membaca syama'il.
Ini agar muncul kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW dan akhirnya kita nanti diakui sebagai umatnya Nabi dengan ittiba kepada sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Hadirin yang dimuliakan Allah, mencintai Nabi itu merupakan kesempurnaan iman. Kalau kita tidak cinta kepada Nabi, maka iman kita ini dipertanyakan. Makanya ketika ada jamaah yang mengatakan saya mengikuti Al-Quran tetapi dia tidak mengikuti sunnah, berarti imannya tidak sempurna. Namanya jamaah ingkarus sunnah. Makanya Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Apabila kalian mengaku mencintai aku, kata Allah, ya ikuti Rasulku itu. Ikuti Nabi Muhammad, fattabi'uni yuhibbukumullah. Ikuti aku Nabi Muhammad SAW, maka kita akan dicintai Allah. Oleh karena itu kita alhamdulillah setiap Sabtu belajar kitab Syama'ilun Nabi SAW. Paling tidak kita nanti bisa mempertanggungjawabkan umur kita di hadapan Allah, bahwa di beberapa part waktu dari umur kita ini kita meluangkan waktu untuk mempelajari bagaimana seluk-beluk keseharian Rasulullah SAW. Karena kita ini ditakdirkan tidak bertemu dengan Rasulullah, hadirin. Kita tidak bertemu dengan Nabi SAW. Maka bagi kita yang tidak pernah bertemu dengan Nabi SAW, kita hanya mampu untuk membaca bagaimana keseharian Rasulullah SAW. Semoga dengan ini tumbuh kecintaan di dalam hati kita. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi wa walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Tidak dikatakan beriman seseorang di antara kalian sebelum kecintaannya kepadaku mengalahkan cintanya kepada dirinya sendiri, kepada bapaknya, kepada anaknya, dan kepada seluruh manusia yang ada di bumi ini. Semoga kita semuanya selalu mencintai Nabi, tumbuh cinta kita kepada Nabi, dan kita diakui sebagai umat Rasulullah SAW, dengan izin Allah mendapatkan syafaat nanti di hari kiamat, masuk surga bersama dengan Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mari kita lanjutkan pembacaan kitab Syama'ilun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqad intahaina, kita telah menyelesaikan bab nomor 39. Bab yang berkenaan dengan sifat tidurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampun dipraktekne apa dereng? Alhamdulillah. Sing penting niku lho dipraktekno. Sampun miring ke kanan sedaya lek sare? Masyaallah. Bantale pun sami diguak sedaya. Pun ganti niki. Ya. Bantalnya tidak perlu disingkirkan, kasurnya juga tidak perlu disingkirkan. Nggih. Memang hayahnya saja, Pak. Hayah niku artinya posisinya saja. Sementara tempatnya itu tidak perlu disingkirkan. Kalau memang jenengan sudah punya kasur spring bed di rumah, ya alhamdulillah. Bisa tidur nyenyak. Yang penting subuh bangun. Itu yang penting. Baik. Sampun sedaya, sampun kebagian. Yang belum, yang teh-teh, yang kopi-kopi, Bapak Ibu, jangan salah. Nanti tidak minum kopi dikasih kopi. Pulang dari Samael terus ngeluh, kan bahaya. Sudah. Kopi itu kalau kata dokter maksimal sehari 2 gelas saja. Tapi lek gelas yang ngeten iki 1 gelas saja. Gede gelasnya. Jadi
Jangan kebanyakan kopi nggih. Silahkan minum kopi hukumnya mubah. Tapi kalau israf, kalau kebanyakan kopi itu juga insya Allah tidak baik untuk kesehatan. Sehari 5 gelas itu juga saya kira israf itu. Israf itu. Sehari itu sebenarnya 1 gelas saja. Syukur-syukur kalau jenengan kersa ngunjuk kopi pahit. Tapi luwegi kopine. Wis tapi ra apa. Kula niki nggih dereng kolu kula lek kopi pahit. Nggih kopi ngeten niki ta. Nggih mugi-mugi sehat ngoten nggih. Alhamdulillah. Semoga yang diabetes Allah berikan kesembuhan dengan minum kopi manis ini ya. Kok bertolak belakang ngoten nggih? Ya, tapi kan ya tidak ada yang tidak mungkin dengan doa. Tapi kan doa itu juga harus realistis. Kalau jenengan punya diabetes nggih, harus mengurangi yang manis. Kan yang penting sudah berdoa Pak. Iya, itu namanya jabariyah itu. Kula yang penting pun donga. Diabetes saya minumi manis Ustaz sehari 1 kilo. Ya wassalam Pak. Jadi doanya tidak sinkron dengan ikhtiarnya. Jadi harus sinkron. Donga ki kudu disinkroni dengan ikhtiarnya. Baik. Bab nomor 40. Kita pamit dulu kepada penulis kitab. Jadi gini Bapak Ibu nggih. Kalau kita ngaji kitab, bahas kitab itu untuk menjaga adab kita kepada penulis, itu kita pamit dulu. Walaupun beliau sudah tidak ada. Tapi kita pamit dulu. Apapun kitabnya. Pokoknya kalau kita membaca kitabnya ulama, maka kita dianjurkan pamit dulu. Untuk ini adab. Makanya biasanya disampaikan dengan kalimat qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'atan wa nafa'anallahu biha bi'ulumihi fid dunya wal akhirah. Itu artinya kita ini mohon izin. Ya kan sudah meninggal Pak. Iya, cuman kan adabe ngoten. Sama seperti jenengan kalau WA nggih, WA atau SMS atau bertanya kepada guru melalui online itu adabnya itu jangan langsung tanya. Ustadz mau tanya. Jadi ujug-ujug Ustadz mau tanya. Bagaimana hukum tidur waktu ngaji? Jadi ujug-ujug Ustadz mau tanya gitu. Tolong sebutkan dulu Ustadz, mohon maaf nama saya ini. Alamat saya ini. Umur saya ini, status, pokoknya minimal nama aja lah. Ustadz, mohon maaf saya nama ini, jamaah antum di Masjid Al-Furqon, umpamanya begitu. Mohon izin bertanya. Oh itu, ngoten Pak adabnya. Jadi tidak langsung, wis gambar kucing. Jadi yang gue WA ini gambar kucing. Aku yang ngumon ini kucing kok iso takon nih kamu. Mohon maaf nggih, jadi adab itu al-adabu fauqal ilmi. Di MBS itu setiap kotak santri itu harus ditulisi al-adabu fauqal ilmi. Adab itu lebih utama atau di atas daripada ilmu. Orang nek gunane pointer, hafal Quran, hafal 2300 hadis, bahasa Arab ngelontok di luar kepala. Tapi kalau adabnya ndak ada, ya itu kurang baik. Makanya ulama-ulama itu tidak akan ngaji ilmu sebelum menanamkan adab kepada jamaahnya. Oleh karena itu kita sebagai penuntut ilmu ini harus punya adab kepada guru-guru kita. Termasuk kita mengkaji kitab Syama'il ini kita juga harus beradab kepada penulis buku ini. Jangan sampai nganyak. Apalagi mengatakan bahwa yang ditulis ini adalah kata-kata kita. Wah, bahaya itu Bapak Ibu. Itu namanya tanggung jawab ilmiahnya nanti akan ditanyakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita mohon izin kepada penulis kitab dan kita doakan semoga penulis kitab ini Allah rahmati beliau, Allah tempatkan beliau di tempat yang luar yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kita berdoa nanti semoga kita nanti dikumpulkan di surga dengan penulis kitab ini Bapak Ibu. Beliau itu adalah Al-Imam Abu Isa At-Tirmidzi, seorang imam ahli hadis yang mempunyai menulis kitab yang disebut dengan Sunan At-Tirmidzi. Sunan At-Tirmidzi. Kitab yang sangat hebat. Tayyib.
Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan membaca bab nomor 40. Babu ma jaa fi ibadati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pagi hari ini kita akan membahas tentang bagaimana ibadahnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibadah. Walaupun nanti di awal-awal hadis, di awal-awal pembahasan itu nanti banyak yang hadis-hadis atau athar yang membahas tentang sifat sholat malamnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi nanti di sisa hadis, karena ini panjang, hadis nomor 40 ini, bab nomor 40 ini sangat panjang Bapak Ibu. Jadi dia sampai 20 halaman lebih. Jadi bab ibadahnya Nabi ini dibahas dalam 20 halaman lebih hadirin. Jadi 20 halaman lebih ini. Masya Allah, berarti memang penting sekali membahas tentang ibadahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Baik. Sampun, roto. Niki dereng, niki. Sampun. Alhamdulillah. Jangan sampai ada yang kelewatan ini. Penting ini. Ma la yatimul wajib illa bi fawal wajib. Jajan iki lek sampai ra rata iso mengurangi keafdolan dalam pengajian ini. Karena dengan jajan kan tambah semangat nggih. Kurang nopo? Jenengan iki kurang nopo? Ngaji, disuguhi kopi, jajan, mangke kondur ngasto sarapan. Kurang opo jale? Ngono ya sih. Ya Allah, enaknya ngaji sekarang itu begitu, Masya Allah. Dimanja. Ustaz dadak wonten kotak infak mubeng, pomo ora ngleboni ya ora apa-apa. Tapi yo mosok ora ngleboni rek. Baik. Bismillah. Ibadah. Sebelum kita masuk hadis, kita harus tahu dulu apa itu ibadah. Kita ini kadang-kadang nyebut ibadah, tapi kita belum paham apa itu ibadah. Kadang-kadang kita ini menganggap ibadah itu sholat. Iya, sholat itu ibadah. Tapi hiya nau'un minal ibadah. Sholat itu bagian dari ibadah. Artinya apa? Setiap sholat pasti ibadah. Belum tentu semua ibadah pasti. Mana loh? Jadi ibadah itu sholat itu bagian atau part kecil dari ibadah. Ibadah itu ibaratnya rumah besar. Yang di dalamnya ada sholat, puasa, haji, zakat, menuntut ilmu. Niku ibadah. Menolong orang, sedekah, infak, jariyah. Dia itu namanya ibadah. Bahkan dikatakan oleh Syekh Abdul Razak yang mensyarah buku Sama'il ini. Ibadah itu adalah ghayatul dzulli lillahi ta'ala ma'al hubbi wal khudu'i lahu jalla wa'ala. Ibadah itu secara syar'i, secara makna syar'inya adalah puncak dari ketertundukan, puncak dari ketaatan kepada Allah yang disertai dengan rasa cinta dan taat, tunduk. Niku jenenge ibadah. Pokoknya ibadah niku kulon jenengan tumindak amal soleh, ketaatan yang diiringi dengan rasa cinta dan tunduk. Kudu enek cintane Pak. Masalahnya wonten tiyang niku ngibadah tapi di dalam hatinya ndak ada rasa cinta kepada Allah. Nyun sewu, jenengan ngaos ngeten iki krana cinta kepada Allah napa mboten Bapak Ibu? Iya. Kalau ibadah itu tidak dilandasi rasa cinta, biasanya mboten istiqomah. Ping pindho bareng ngono cegeh. Ngaji barang ngono ki lek terpaksa bukan karena cinta kepada Allah. Ya mek ketok ping pindho, Pak. Lho teng pundi malih niku? Waleh Pak Ustaz jareke Pak Ustaz. Tahajud barang ngono lek ra dilandasi cinta, ya mek rong bengi, Pak, bareng ngono wis. Makanya kalau di pondok pesantren itu dipaksa-paksa, Pak. Anak-anak itu serba dipaksa di pesantren itu. Sholat dipaksa, makan dipaksa, maca Quran kok teklak-tekluk nyun sewu.
bagian masjid niku mubeng beto sajadah buk. Ngono ki sampai ngipir rumah sana dikeblekan bego, Pak. Saya itu dulu kalau ngaji ya, saya sering tidur saya itu kalau ngaji itu ngantukan kula niku. Wekluk ngoten ya, mek tekluk sakjane Mak, les ngoten. Justru mak rumangsa kula ki wonten bego ambruk, Pak. Ngebleki kula. Bakane enek sajadah nyeblok ngebleki kula. Akhirnya disuruh berdiri. Suruh berdiri. Jadi mau Quran kali ngadeg jam 5 atau setengah 6 niku. Ya Allah, ya dipaksa memang. Tapi alhamdulillah ternyata manfaatnya peksa niku, Pak. Bahasa nggih ngoten. Di pondok itu bahasa niku dipaksa. Karena slogan pondok itu kalau disiplin tanpa sanksi omong kosong. Awake dhewe arep negakne disiplin kaya ngopo lek enek sanksine, gedablus, Pak. Saya setuju niku. Jadi menegakkan disiplin itu kalau tanpa sanksi, omong kosong. Makanya di pesantren-pesantren pondok itu untuk bahasa ketat betul. Siapa yang ngomong bahasa Jawa dihukum. Apalagi ini minggu, ini pekan Arab. Siapa yang ngomong bahasa Inggris dihukum. Bayangkan ngomong bahasa Inggris lo dihukum, Pak. Ngomong bahasa Inggris dihukum. Minggu Arab ya ngomongnya Arab. Minggu Inggris ngomongnya Inggris. Makanya sak mendo-mendone lare pondok metu ki minimal iso yes karo no. Naam wala itu insya Allah lah. Sak double pernah ndak naik 5 kali sekalipun. Keluar itu insya Allah bisa ngomong bahasa Arab. Insya Allah sepatah 2 patah bisa ngomong bahasa Inggris. Karena dipaksa itu tadi. Kalau usia kecil ya memang Pak sekarang banyak yang mengkritik. Lah wong sinau kok dipaksa. Memang banyak termasuk hafalan-hafalan. Kalau di pesantren itu kan hafalan-hafalan. Paham paham yang penting dihafalno. Sekarang banyak yang mengkritik. Kalau hafalan-hafalan terus bagaimana menalarnya mau memahami. Ya, tetapi ya buktinya sampai sekarang bertahan dengan sistem seperti itu nggih. Keluar juga banyak yang jadi orang-orang hebat. Karena dulu di pondoknya dipaksa suruh menghafal. Jadi memang satu faktor yang tidak bisa dinafikan, Bro. Faktor apa itu? Faktor keberkahan ilmu dan kiai. Ini tidak bisa dinafikan. Ada anak pesantren ki sing nang pondok mek nyun sewu. Mek natakne serandale kiai, Pak. Koncone ngaji ki mek ngulek-ngulek serandale kiai mawon. Enek regete diresiki, ngresiki jeding, ngoten tok. Ndak pernah belajar ngaji, pulang itu jadi kiai besar, Pak. Coba. Niku ndak yo di luar nalar itu kan? Ndak masuk akal. Gara-gara ada santri nuwakal, Pak, angel ditoto, wis nyang yai sampai jegek kabeh. Ustad-ustad akhirnya yai kula pun nyerah nih kalih laris tunggal nih. Ngono. Ganrene disuruh menghadap, Pak. Disuruh menghadap itu kemudian wis sampean saiki tugasmu rasa ngetutne aku ae nyandi aku, ngaji tutno aku. Tuwe tugasnya mek ngetutne kiai, nderek nggawakne kitabe kiai. Mek ngono tok, Pak. 8 tahun di pondok mek gawakne kitabe kiai. Bareng 8 tahun niku mikir si santri, lek ku ngaji kapan iki? Akhirnya timbali. Dene, wis sampean wis 8 tahun nang kene. Wis bek iki pondok wis seratek butuh sampean. Terus ya wis mulya. Disuruh pulang sama kiai. Disuruh pulang, Masya Allah, Pak. Di rumah itu ada orang yang mewakafkan tanah karena mondok 8 tahun kan, Pak. Dikirone ngaji ngentekne kitab-kitab. Bakane mek gawani kitabe yai tok emang. Diberi wakaf tanah, Masya Allah. Dia dirikan pondok. Sekarang santrinya itu ribuan, Pak. Bayangkan, niku sing mek nggawan-gawani kitabe kiai dadi kiai. Normalnya jenengan sing nyatet ngoten niku. Nyatet melorok. Kan yo wayahe luweh timbang kiai kan jenengan niku, Pak. Oh, lho. Makane yen sewu. Keberkahan itu kadang-kadang orang modern itu ndak percaya karo keberkahan. Apa sih berkah apa? Berkat to enek. Berkat niku takhir niku lho, itu segone niku lho, Pak. Barokah niku penting, Pak. Jenengan rawuh tenggene mboten krana kula niki, mboten. Tapi keberkahan Allah akan turun di majelis-majelis ilmu berkawah. Baik. Pun nggih. Jadi ibadah itu apa? Ibadah itu tunduk, taat, patuh, manut kepada Allah disertai rasa cinta. Lek rong cinta berarti rong ibadah. Aslinya cacah pondok iki rong tak ibadah, rong cinta. Nyapa salat subuh, disiram niki wau kula. Oh, ten Pak.
Disiram kula niku. Lah piye berarti ra ikhlas? Nggih mboten teh ikhlas. Ya ora apa-apa lah. Lebih baik masuk surga terpaksa daripada masuk neraka suka. Insya Allah nanti kalau sudah lulus pesantren juga sadar-sadar sendiri. Lah timbang anak-anak kita yang di rumah subuh ra tau nyang masjid bangkungan. Makanya kadang-kadang saelek-eleke bocah pesantren niku insya Allah sholat 5 waktunya jamaah, Pak. Ya walaupun digerujuki niku wau nggih. Tapi sak apik-apike bocah ning jaba, nom-noman ning jaba. Lihat aja sholat subuhnya. Lihat sholat subuhnya. Ini kan bisa dilihat ini. Berapa yang anak muda? Rata-rata kan anak tua semua ini. Anak mudanya kemana? Yo enggak tahu Pak Ustaz. Masih wirid di rumah. Ayo, kula pesen teng pribadi kula piyambak teng jenengan sedaya. Kalau sholat ke masjid anaknya diajak, Pak. Diajak. Jangan sampai enggak diajak. Iki engko pertanggungjawabannya berat wonten ngarsane Gusti Allah niku. Betul itu, Pak. Nanti kita ini mau masuk surga. Wah, soleh, amale wakeh, gaene ngaji. Tapi ternyata anaknya di bibir jurang neraka. Ala safa khufratin minan nar. Ngono ki bapake arep mlebu swarga. Yang anake diawe-awe. Temu ndi, Pak? Sepurane ya oleh bapak yang swarga. Lho. Nggih pun ngoten lho, Pak. Wong riyen jenengan ngibadah-ngibadah piyambak, salat-salat piyambak, tahajud ya ora tau gugah kula. Poso sunah ya ora tau ngejak kula, lah kok sakniki badhe teng surga piyambak. Lah kula niki napane jenengan? Ya anakku. Lho, anak niku kan amanah to, Pak, titipane Allah. Lah nek jenengan mboten perhatian teng kula terus sakniki badhe mlebet swarga piyambak, lah kok penak timen kan ngoten to, Pak? Akhirnya bapak niki ra sedem mlebu swarga. Terus piye le? Allah datang, ya sampean ya baturi anakmu neng neraka. Naudzubillah. Wis sregep ngaji ning donya, sregep ngibadah, ujung-ujungnya nyemplung neraka. Makanya sing ra duwe anak iki rada esis, Pak. Sing ndak punya anak lho. Susah kadang-kadang, oh, Ustaz, gimana warisan saya ini Ustaz, ndak ada yang meneruskan. Gimana yang mendoakan saya siapa? Saya bilang begini, kalau ndak punya anak, itu berarti Allah tahu yang terbaik untuk jenengan. Nanti hisabnya di hari kiamat ringan. Liane, anak berapa? 3. Anak pertama, anak kedua, anak ketiga. Ya lek apik kabeh. Anak pertama hafal Quran, anak kedua 2500 hadis, anak ketiga imam masjid, takmir masjid. Enteng. Anak pertama tukang mendem. Anak kedua bandar tugel. Anak ketiga tukang gowo perawan. Wah, bahaya. Makanya semua itu ada hikmah. Yang punya anak laki-laki saja disyukuri alhamdulillah, dididik yang baik. Yang punya anak perempuan saja alhamdulillah. Yang laki-laki perempuan alhamdulillah. Bahkan yang tidak punya anak alhamdulillah. Cari surga dari jalan lain. Yang punya anak surgane kok anak. Anakku tak sekolah nih, tak dadekne penghafal Quran, tak dadekne wong pinter agama, solih-solihah iso ndongakne aku. Sing ra duwe anak, karena saya tidak punya anak, maka saya harus mencari dari jalannya. Contohnya apa? Contohnya lek infak ngene iki koncone mek 5.000 jenengan 250.000. Ya ora duwe anak aku, 250.000. Muga-muga dalanku engko mlebu swarga sangka kene. Wis duwe ra duwe anak mlecing pisan, Pak. Berat iki, nggih, berat. Mugi-mugi putra-putri sedaya anak-anak kita, keturunan kita menjadi anak-anak yang qurrata ayun, solih-solihah. Amin. Jadi ibadah itu tunduk kepada Allah, menyembah Allah dengan kecintaan. Lek rong cinta berarti rong ibadah, latihan ibadah. Salat ngoten niku lek rong dengan cinta, subuhan ya krungu as-salatu khairum minan naum. Walah, subuh pisan. Ya yang masjid tapi tidak dengan cinta. Itu masih latihan ibadah, Pak. Latihan ibadah. Luhur-luhur bar mulih ke sawah. Yo alah lekas deleh bokong kok wis Allahu Akbar. Mbok yo diundur 2 jam neh salat luhur iki. Yang masjid tapi dengan terpaksa. Belum ibadah. Sik napa niku? Latihan, Pak. Lah wis 5 tahun penggal latihan. Aduh. Baik. Pun nggih, sakniki kita baca hadis nomor 261. Bismillahirrahmanirrahim, kita baca Haddatsana Qutaibah bin Sa'idin
Wa Bishr bin Mu'adzin qala haddatsana Abu Awanata an Ziyad bin Ilaqah anil Mughirah bin Syu'bah qala shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta tafakhat qadamahu faqila lahu atatakallafu hadza wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar qala afala akunu 'abdan syakura. Menceritakan kepada kami Qutaibah anaknya Sa'id dan Bishr bin Mu'ad, keduanya berkata haddatsana menceritakan kepada kami Abu Awanah dari Ziyad bin Ilaqah dari Al-Mughirah bin Syu'bah, sahabat Mughirah bin Syu'bah berkata shalla Rasulullah, satu ketika Rasulullah salat sallallahu alaihi wasallam salat hatta intafakhat qadamahu, ini salat malam nggih, hatta intafakhat qadamahu, salat sampai intafakhat tawarromat, bengkak kedua kakinya. Rasulullah SAW salat sampai bengkak, bukan hanya satu tapi qadamahu, ini berarti tasniyah, dua kaki beliau sampai bengkak. Salat sampai kedua kakinya bengkak. Abuh lek corong riki. Fakila kemudian dikatakan kepada Rasulullah SAW, atatakallafu hadza, kenapa engkau memberat-beratkan dirimu ya Rasulullah? Kenapa engkau maunya sholat sampai kaki bengkak? Wa qad ghafarallahu laka, padahal Allah telah mengampunimu ya Rasulullah. Ma taqaddama min dzambik, dosa-dosa yang terdahulu, wa ma ta'akhkhar, dan dosa yang belum dikerjakan. Jadi ada yang mengatakan kepada Rasulullah, lah kok gelem-gelem itu, padahal dosanya sampun di ngapura. Kemudian Rasulullah menjawab, afala akunu abdan syakura, apakah tidak boleh aku menjadi hamba yang bersyukur? Hadis ini sudah sering kita dengar. Kita sering mendengar bahwa Rasulullah itu kalau sholat kaki beliau sampai bengkak. Padahal Rasul itu manusia yang maksum. Kenapa maksum? Maksum itu randuwe dosa. Pokoknya ndak mungkin punya dosa. Maksum. Niki wonten sing maksum. Makanya hati-hati nggih. Menamakan anaknya maksum itu juga hati-hati, Pak. Maksum ki terbebas. Cuman kalau maksum artinya maksum terjaga, itu tidak masalah. Tapi maksum terbebas dari dosa itu hanya Rasulullah SAW. Kalau kita ini tidak maksum, Pak. Kita ini bergelimang dosa, berlumur dosa kita ini. Sadeki dosa tok. Kula terutama. Baik. Jadi kita sering mendengar bahwa Rasulullah itu kalau berdiri lama banget. Bahkan dikatakan oleh Syekh Abdul Razak, Rasulullah SAW itu kalau sholat dalam satu rakaat itu biasanya membaca surat Al-Baqarah, Ali Imran, dan An-Nisa. Dalam satu berdiri Bapak Ibu. Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Kita ini imamnya baca Wadduha saja kan protes ya Pak. Kita ini imam ini baca rodok dua titik ini protes. Lah ini Rasulullah SAW membaca Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Lebih Pak. Ini lebih 1 juz loh. Ini 4 juz loh Pak. Ini 4 juz Pak. Ya Allah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Kita bisa nggak seperti itu Pak? Bu. Sahabat itu bisa. Tapi sahabat itu meskipun bisa juga beliau radhiyallahu anhum itu ngono kuwi sik pesimis mlebu swarga.
Sholatnya padahal sudah mirip Nabi, tapi mereka masih pesimis masuk surga. Lah kita yang nyerempet mau sok-sok mboten. Masuk surga, insya Allah. Kita ini kepedian sok-sok nih Pak. Bapak Ibu, kita ini kadang-kadang kepedian. Ayo ngaji, alah wis amalku wis oke. Ngoten sok-sok nih, akhirnya ra gelem ngaji, ra gelem. Baik. Jadi Rasulullah SAW itu berdirinya lama. Dikatakan Al-Baqarah dan An-Nisa. Dikatakan riwayatnya Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Saking lamanya berdiri, hatta yahsul bihi atawarrum lil qadamain. Sampai kaki beliau bengkak. Saking panjangnya. Jadi bengkaknya kaki Nabi itu karena lamanya berdiri. Nah kalau kita kan bengkaknya karena asam urat toh. Jadi abuhe sikile dhewe krana asam urat. Nabi karena lama berdiri. Dikatakan padahal Rasul dosa-dosamu telah diampuni mata qaddama min dzambik wa mata akhar. Dosamu yang lalu sudah diampuni dan yang belum engkau kerjakan sudah diampuni. Sesuai dengan firman Allah, inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima. Suratul Fatah ayat 1 sampai 2. Di situ dikatakan Rasulullah itu sudah diampuni dosanya. Ndak duwe dosa. Maka apa jawaban Rasulullah SAW? Afala akunu abdan syakura. Ay anna ghufranallahi jalla wa ala li dzambi al mutaqaddim wal mutaakhir nikmatun minallah. Rasulullah mengatakan, di ngapurane dosaku kuwi itu nikmat dari Allah. Jadi Rasulullah melihat bahwa ampunan yang telah diberikan kepada Rasulullah SAW itu apa? Nikmat. Sebagaimana pagi ini jenengan meminum kopi, nikmat napa mboten? Minum wedang niki nikmat napa mboten? Nikmat. Ya Allah. Pertanda jenengan sehat Bapak Ibu. Lek mboten sehat ndak nikmat ini. Yakin mboten nikmat. Insyaallah ndak nikmat. Sakit gigi aja minum kopi, ndak nikmat. Apalagi makan apa tadi Pak? Pisang goreng. Walah jelas mak cekrak ngono lara iki. Ndak nikmat. Sakit gigi saja makan pisang goreng itu, apalagi pisangnya atos. Atos napa empuk niku? Ora ngerti wong ora enek pisang goreng ning kene. Tapi biasanya mangke dahne plastik ngono. Pokoke terakhir walal akhiratu khairul laka minal ula. Nggih, sing terakhir luwih akeh timbang sing pertama. Jenengan pertama oleh siji, kula mangke sak gresek. Walal akhiratu khairul laka minal. Oh ini melintir ayat. Oh itu kontekstual itu. Makanya saya sering sampaikan ayat walal akhiratu khairul laka minal ula itu sing nom-noman iki kudu luwih apik timbang sing sepuh-sepuh. Sing sepuh-sepuh ki ula, sing nom-noman iki akhirat. Generasi penerus harus lebih baik dari yang tua. Anak lebih baik dari lek bapak tani, anake kudu duwe toko pertanian. Ngoten. Lek bapake buruh, anake duwe buruh. Ngoten. Hewan. Apa kata Rasulullah? Saya ini diampuni dosa saya, baik itu mata qaddama min dzambi wa mata akhar, baik itu pun yang sudah lalu maupun yang akan datang, itu merupakan nikmat dari Allah. Wa minnatun azimatun, dan anugerah yang sangat besar yang harus disyukuri. Siapa yang disyukuri? Allah. Kalau Bani Israel, apa bedanya awake dhewe karo Bani Israel? Bani Israel itu ya Bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Kalau Bani Israel itu perintahnya ilingo marang nikmat. Niku Bani Israel Pak. Karena yang Bani Israel itu pokoknya roh bondo ki mripate langsung celing ngoten. Roh duit kok rupane abang, melorok Pak.
Tapi lek dijak ngaji, merem ora tau melek. Makanya Bani Israel ini dalam ayat dikatakan uzkuru ni'mati. Kelasnya Bani Israel niku ilingo nikmatku, ilingo gedang goreng, ilingo kopi. Sing wis ingsun nikmataken nikmat rezekine marang sira kabeh. Kon eling nikmat. Tapi lek awake dhewe iki ndak pantes Pak lek eling nikmat. Awake dhewe kudune eling karo sing ngene. Bedane ade karo Bani Israil. Lek awake dhewe sing dieling nikmat berarti awake dhewe iki kaya Bani. Kenapa Allah menggunakan uzkuru nikmati ya? Karena Bani Israil kira teko. Lek dijak elingo nyang Allah sing nikmat mboten dugi Pak. Wis ilingo nikmat sik. Engko lek eling nikmat alon-alon eling sing lek awake dhewe ya ilingo lah yang gone sing memberi nikmat. Siapa itu? Allah Azza wa Jalla. Baik. Jadi mengingat yang memberi nikmat. Ya Bani Israel itu khusus Bani Israel itu. Kata Rasulullah, pengampunan dosa itu adalah nikmat dari Allah yang harus disyukuri. Maka syukur itu ada 3 di kitab ini. Syukur itu ada 3. Yang pertama disebut dengan iktiraf. Disebut dengan iktiraf. Yang kedua disebut dengan thana. Yang ketiga disebut dengan ta'abbud. Saya ulangi. Syukur itu atas nikmat yang diberikan kepada kita oleh Allah ini kita syukuri dengan 3 cara. Yang pertama iktiraf, yang kedua adalah thana, yang ketiga ta'abbud. Ayo kita ucapkan bareng-bareng. Yang pertama apa Bapak Ibu? Iktiraf. Yang kedua apa? Thana. Thana. Kalau pakai Arabnya tha, nun, alif, hamzah belakangnya. Thana. Ya. Yang ketiga ta'abbud. Ayo kita baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Iktiraf, thana, ta'abbud. Mensyukuri Allah atas nikmat yang diberikan itu dengan 3. Yang pertama iktiraf. Apa iktiraf itu? Iktiraf itu mensyukuri dengan hati. Mensyukuri dengan hati. Ada nikmat kita syukuri. Hati kita mengakui. Iktiraf itu artinya mengakui Pak. Mengakui, meyakini bahwa nikmat itu dari Allah. Nikmat itu bukan dari siapa-siapa. Nikmat itu dari Allah. Bukan dari panitia pengajian. Niki kopi niki saking sinten? Kapan Allah lek maring nitung jenengan? Kopi niki masih sing ngedomne wau panitia, tapi ini dari Allah. Kalau Allah tidak menghendaki ndak ada kopi, Pak. Delalah niku pas pengajian ngeten niki banyune mati kabeh, Pak. Kopine ilang. Mbuh nyanti parane. Bisa ndak terjadi kopi ini, Pak? Memang dari Allah ini. Tapi melalui perantara panitia, akhirnya ada kopi, akhirnya ada pisang goreng dari Allah tapi melalui panitia. Ngoten. 1, harus diyakini nikmat itu dari Allah. Jangan pernah menganggap meyakini nikmat dari sesuatu yang lain. Lho, tonggoku lek tak tolong ngono saiki atone wis kere kuwi atone. Nauzubillah min dzalik. Gara-gara tak utangi mbiyen saiki usahane maju. Bukan karena kita, karena kebetulan melalui kita. Ngoten lho. Aku bar sontek iki langsung mariu. Tenan, cekot-cekot padahal. Lah kok lagi nyang dokter rong disontek, didemok tok wis mari. Hati-hati loh, hati-hati loh. Hati-hati loh, Pak. Siapa yang memberi kesembuhan? Makanya ketika sakit langsung iling Allah. Orang kok loro langsung inget dokter spesialis. Aku orang yang dokter kayak dak jodoh. Hati-hati. Allah yang memberi kesembuhan kita. Cuman perantarane niku ngoten lho. Baik. Yang kedua syukur disebut apa? Syukur apa tadi? Sana itu adalah mensyukuri nikmat Allah dengan lisan. Kalau dengan hati namanya iktiraf, kita meyakini bahwa nikmat itu dari Allah. Kalau kita mensyukuri dengan lisan, itu namanya sana. Sana itu lek corong riki zikir, nyebut memuji Allah.
Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Itu sana. Bersyukur kepada Allah melalui lisan adalah sana. Jangan pernah putus Bapak Ibu. Alhamdulillah. Niki wau sampun alhamdulillah napa dereng? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mengucapkan alhamdulillah. Yang ketiga hadirin, pemirsa, mensyukuri nikmat. Bersyukur kita kepada Allah karena atas nikmat yang diberikan dengan cara ta'abud. Ta'abud itu mensyukuri nikmat Allah dengan anggota badan kita. Mata kita gunakan untuk melihat yang baik-baik, telinga untuk mendengar yang baik-baik, ya. Jidat kita untuk sujud nemplek ke tanah. Kemudian tangan kita untuk memberi kepada orang yang membutuhkan. Kaki kita gunakan untuk melangkah ke tempat-tempat yang diridhoi Allah. Badan kita juga seperti itu. Itu disebut dengan ta'abud. Ngaji ngeten iki ya ta'abud. Mensyukuri nikmat Allah dengan anggota badan kita. Baik. Jadi di hadis ini ada dua poin ya Bapak Ibu. Satu adalah ubudiyah, yang kedua syukur. Ubudiyah dan syukur. Kita lihat ibadahnya Nabi, kemudian ternyata ibadahnya Nabi itu karena wujud kesyukuran Rasulullah SAW kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, "Tsumma inna qiyamal 'abdi hatta tatawarram qadamahu mahmulun hadza fima idza kana al-'abdu la yadkhuluhu malal wala samah." Pertanyaannya Bapak Ibu hadirin, kenapa Nabi Muhammad itu kok bisa kuat berdiri lama? Niku pertanyaannya. Kenapa Nabi kok bisa sampai kuat berdiri lama sampai kaki? Kira-kira terasa sakit enggak oleh Nabi itu Bapak Ibu? Capek enggak Nabi Bapak Ibu? Niku lek kita Pak. Nabi itu ternyata tidak merasa capek Mbak. Nabi sholat sampai kaki bengkak itu tidak merasa capek, tidak sadar kalau kakinya. Kenapa Bapak Ibu? Karena dikatakan dalam hadis, wa ju'ilat qurratu aini fis shalah. Aku ki lek wis salat kata Rasulullah. Aku wis ndak kelingan apa-apa, hanya Allah. Kenikmatan terbesar dalam kehidupanku adalah ketika sholat. Makanya Rasulullah itu kalau sudah selesai sholat, yang tadhirul sholatin pada selalu menunggu dan menunggu sholat selanjutnya. Ngeten iki Pak, bar subuh ngeten, yang ditunggu sholat zuhur Pak. Sholat zuhur sing dintenteni sholat. Kalau kita kan ndak Pak. Bar sholat yo muga-muga sing adzan keturun. Ha iki muarem lek sing adzan keturun tandang adzan-adzan iki sok-sok muarem Pak. Mungkin jenengan yang sudah pernah haji dan umroh bisa merasakan bagaimana menunggu sholat itu Pak. Lek neng riko kan intinya ngenteni sholat gitu Pak. Setelah mikir dunia, mikir macul, mikir ngenteni sholat mon men. Bahkan belum adzan 1,5 jam, 2 lek Jumatan 2 jam sebelum. Jam 10 sudah di sana. Lek neng kono neng latar tenan Pak. 2 jam, bahkan jam 8. Kalau musim haji mungkin jam 8. Itu harus sudah untuk ke matof itu pun belum tentu kita dapat matof, iso yang jero masjid. Ngenteni sholat. Karena nikmat gitu Pak. Di sini pernah enggak 2 jam sebelum adzan di masjid? Ketiduran ya Pak? Keturun rat sing gugah ngerti-ngerti jam piro iki. Ya Allah. Ya Allah. Nggih ngoten niko. Rasul itu kalau sudah nyun sewu, Rasul itu kalau sudah sholat, tidak terasa Pak. Jangankan Rasul, Sayyidina Ali yang beliau itu sahabat Nabi. Ketika terkena tombak, terkena panah di kaki itu. Kata Sayyidina Ali, jangan nanti cabut ketika saya sedang sholat. Jadi ketika sholat itu Bapak Ibu, yang nancep itu dicabut dan tidak terasa beliau. Berarti memang dahsyatnya sholat itu sampai ngalang-aling obat bius Pak. Lah awake dhewe iki laler mencoke bingung lek arep geplek, Pak. Nyamuk. Sosok nang irunge koncone digeplekne lho, Pak. Kuwi awake dhewe iki jangankan tombak menancap lho, jingklong mancep lho bingung. Ya ngece pisan jingklonge iki. Digeplek miber engko ngalih bathuk ngalih neng. Berarti tingkatan kekhusyukan kita itu tingkat jingklong, Pak. Kuwi awake dhewe sing ngono kuwi. Imame suarane ratek penak yang grundel nang ati. Yo alah rabar-bar salate. Sumuk ngono ki yo grundel, sumuk iram. Masjid kok sumuk.
Mosok di AC yang gruntul, masjid tok marai masuk angin. Oh, ngetutnya jamaah ki mumet pokoke takmir niku. Biyen sumuk kayak AC masuk angin. Aduh ya Allah. Pun, jadi ini Rasulullah itu ndak, tetapi Bapak Ibu, Rasul paham betul, iku aku. Tapi lek umatku yo ora kaya aku. Makanya Rasulullah itu mengingatkan kita Bapak Ibu. Di dalam sebuah hadis dikatakan khudzu minal a'mali ma tutikuna fa innallaha la yamallu hatta tamallu. Sampeyan ki lek ngibadah yo sak kuwate ae. Aja sampean wis kuwesel, wis kuweju, wis ngantuk bangga kok peksokne ngibadah. Wis jelas-jelas kaki gringgingan senut-senut, sedut-sedut bangga nguwatek sunnah Rasul. Muwek Pak bangga ngaduk. Akhirnya ya ndak kuat, ya geblak-geblak tenan Pak. Iki kok bukan khusyuk malahan sholatnya, tapi malah tersiksa. Nggih mboten? Loh, kenapa Rasul bisa kuat sampai 4 juz ngoten niku? Karena merasakan nikmat dalam sholat. Kalau kita kata Rasulullah, khudzu minal a'mali ma tutikun. Lakukan semampumu, lakukan ibadah sesuai dengan kesanggupanmu. Ojo kok peksa awakmu. Lek wis gringgingan ya ndang ruku. Lek wis keju ya ndang ruku. Ngoten lho maksudnya, Pak. Ojo pe awake iki pengen koyo nabi terus akhirnya, wih. Dadi jam 1 ngadeg niku setengah 3 ki rukuk-rukuk, Pak. Ngono ki jenenge sesuk-esuk ra iso ngadeg awake dhewe. Nah, awake dhewe beda dengan nabi, beda. Saya pernah cerita kan, lek kon persis niku berat. Tapi lek nyerempet insyaallah lah nggih. Nyerempet insyaallah. Baik. Jadi Rasulullah mengatakan, khudzu minal a'mal ma tutikun, semampumu. Kalau memang kamu sudah merasa bosan sholat, loh bosan kok sholat? Maksudnya ngeten Pak, kok wis rumangsa wis kesel, wis rumangsa malal itu artinya sudah merasa, ya jenenge menungso nggih Pak. Jenengan umpama nggih, umpamane sholat raweh, ke imame niku sing diwaca 2 juz Pak. Waleh napa mboten Pak? Ya waleh ya kesel gitu Pak. Alah arep ngarang aku, insyaallah ya kesel nggih napa mboten? Iya. Sesuk neh pindah masjid nggih napa mboten? Loh itu manusiawi Pak, manusiawi. Ya kayak ngaji ngeten nggih nyun sewu. Pamane nyun sewu ngeten ngaji, terus mangke bar luhur ngaji malih. Samail neh nang kene. Nah, terus sing mangke bar ngasar ngaos malih Samail teng mriki. Mangke bar maghrib ngaos malih Samail. Bar ngisak ngasar. Malih napa mboten Pak? Plus panitiane jeplok Pak. Iya, manusia. Kalau Nabi enggak. Makanya Rasulullah itu kalau ngaji juga diwektoni Pak. Rasulullah itu kalau ngaji enggak setiap saat enggak. Karena kalau saya ngaji terus ya iso waleh jamaah kingko ngoten lho Pak. Makanya Samael seminggu pisan. Gen kangen oleh bendina ya waleh engko sing delok ngono lho. Ustate barang kentekan bahan iki mangke bendina. Nah, pun. Jadi itu Pak. Kalau Rasul bisa seperti itu. Tapi fa amma ghairuhu kata Syekh Abdul Razak, kalau selain Nabi termasuk kita, fa idza khasyal malal, lek takut memang bosan, lek takut kita nanti jenuh dengan sebuah ritual ibadah, la yanbaghi lahu an yukrih nafsahu, jangan memaksa diri. Ingat, jangan memaksa diri. Makanya Allah tegas-tegas mengatakan fattaqullaha mastata'tum, bertakwa kepada Allah itu semampunya, jangan dipaksa. Nek saja kesel, saya silo yang delojoro Pak. Enggak apa-apa. Jangan memaksa diri. Taib, hadis nomor 262 sama. Yang intinya adalah sampai bengkak. Hadis 263 sama. Intinya sampai bengkak kakinya. Hadis 264. Beda Pak. Beda ini 264 ini Pak. Kita baca. 262, 63 itu sama persis. Jadi tidak kita baca, langsung loncat ke 264. Haddatsana Muhammad bin Basyarin qala haddatsana Muhammad bin Ja'far qala haddatsana Syu'batu an Abi Ishaq anil Aswad bin Yazid qala sa'altu Aisyah an salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Bilal. Bertanyalah Aswad bin Yazid kepada Sayyidatuna Aisyah tentang salat malamnya Nabi. Nah, ini lebih fokus kepada salat malamnya Nabi. Bagaimana salat malamnya Nabi? Faqalat, maka Sayyidah Aisyah berkata,
Kana yanamu awwalal laili tsumma yakum. Nabi itu tidurnya di awal malam kemudian bangun. Nabi tidur di awal malam. Ngeten iki nyuwun sewu nggih. Ini nanti kalau kita sudah tahu Bapak Ibu, ayo dipraktek nih ngoten lho. Semampu kita. Rasul itu tidurnya di awal malam kemudian bangun. Fa idza kana minas sahar autar. Nanti kalau sudah masuk waktu sahur itu menjelang subuh. Ingat loh ya, sahur itu menjelang subuh sampai subuh. Beliau berwitir, Pak. Jadi Rasulullah SAW itu kalau sudah sahur, menjelang sahur itu witir. Witir ini apa? Salat ganjil. Tsumma ata firasyahu. Kemudian setelah itu beliau mendatangi kasurnya. Untuk apa? Tidur lagi. Jadi bar witir niku tidur lagi. Fa idza kana lahu hajatun alam ma bi ahli. Kalau beliau punya hajat kepada istrinya, nggih, mohon maaf. Suami punya keperluan kepada istri, nggih, paham nggih? Nggih. Alam ma'alau. Beliau mendatangi keluarganya dan memberitahukannya kepada istrinya. Fa idza sami'al adzan, kalau sudah terdengar adzan langsung WhatsApp. WhatsApp niku cara loncat, Pak. Mak cekowe kal ngoten lek cara ade. Nggih sampun. Kok ra sida dawe. Niki mangke diterangkan pelan-pelan nggih, Pak. Nggih, insyaallah. Fa in kana junuban, kalau beliau bangun dalam kondisi junub, maka kemudian mandi besar. Wa illa, kalau bangun dalam kondisi tidak junub, maka wudhu saja. Baik, bismillah, pelan-pelan kita terangkan. Aswad bin Yazid ini bertanya kepada Sayyidah Aisyah tentang sholat malamnya Nabi, tidurnya Nabi. Itu menandakan mabniun ala rohbatis salab. Menandakan bahwa sahabat itu cinta banget kepada Nabi, Pak. Sehingga apapun yang dilakukan Nabi pengen dieloni, Pak. Rasulullah suka lauk apa, sahabat geruduk-geruduk. Lauknya seperti Nabi. Nabi tidurnya bagaimana? Sahabat semuanya pengen seperti Nabi tidurnya. Rasulullah duduknya seperti apa? Kabeh sahabat niku duduknya seperti Nabi. Rasulullah bagaimana tertawanya? Semua sahabat meniru tertawanya Nabi. Saking cintanya kepada Nabi. Ngefan ambek Nabi, Pak. Idola banget Nabi niku waktu itu. Dan sampai sekarang. Ya saya ngadeki tidak bisa melihat langsung Rasulullah Shallallahu Alaihi. Ini ku sayangi. Baik. Sampai ada sahabat itu yang pengen melihat secara detail bagaimana sholat malamnya Nabi. Li'annal ittiba' yatawaqqaf ala ma'rifati hati. Karena bisa mengikuti itu kalau mengetahui. Lah awake dhewe niki saged ikut sunnah, mengikuti sunnah karena kita sudah mengetahui. Lek ora ngerti, ya ora melok. Lho sampean yang apa kok mlebu masjid langsung lungguh. Lah piye? Lho kan sunnah Nabi masuk masjid sholat 2. Karena belum tahu akhirnya tidak sholat 2 rakaat. Lho yang apa kok sholat softmu kok bengkong-bengkong. Lah piye? Lho kan sunnah Rasul kan softnya lurus, rapat dan lurus. Baik. Wa qauluhu tsumma yakum. Nah, kana yanamu awwalal lail. Nabi Muhammad SAW itu tidurnya di awal malam. Bapak Ibu, tidurnya di awal malam. Siap. Baik, Bapak Ibu, Nabi Muhammad itu tidurnya di awal malam. Keterangannya, yabda'u awwalal laili minal ghurub. Jadi Rasulullah itu ketika sudah menjelang malam itu tidur. Maksudnya adalah setelah sholat Isya. Pokoknya setelah sholat Isya jenengan nggih, ngoten nggih. Sinetron dhisik. Setelah sholat Isya tidur. Makanya Rasulullah itu membenci, Bapak Ibu. Rasulullah itu makruh hukumnya membenci
tidur sebelum isya. Tidur sebelum makruh Pak. Dibenci oleh Rasulullah. Pokoknya bar maghrib tidur. Sak ngantuk-ngantuk kita setelah maghrib jangan tidur. Kudu dilek-lekno. Sembuh dibalsem napa dina sing melek. Pokoknya setelah maghrib jangan tidur. Rasulullah SAW membenci tidur sebelum isya. Bar maghrib niku makruh tidur. Kemudian apalagi yang dibenci Rasul? Ini penting, kita tahu apa yang dibenci Rasul. Lek ngerti apa yang dibenci Rasul, awake dhewe ndak nglakoni. Kan hanya dibenci. Oh, dibenci berarti kan pegel, Pak. Kadang-kadang kita meremehkan sesuatu yang makruh. Makruh ya. Yang penting ora Loh hati-hati loh, dibenci itu artinya tidak disenangi. Lelera disenangi, penjaluk anak wedi saya tidak dituruti sama Allah. Kalau kita dibenci oleh Allah. Apa yang pertama? Yang dimakruhkan tidur sebelum sholat. Wassamaru ba'daha. Ngobrol-ngobrol setelah isya. Sudah tahu? Satu, tidur sebelum isya. Yang kedua apa? Ngobrol-ngobrol apalagi sampai larut malam jam 10. Ustadz kalau ngobrol di pos kampling, yang penting niatnya menjaga Lah iki nang pos kampling mek. Nyapa Pak? Gaple. Enak alasan sing liyane Bu, sumpek nang omah. Gitu? Sumpek nang omah akhirnya mlaku. Wah, enak wong nang ses kampling akhirnya cangkruk nang sampai jam 2 malam. Dibenci oleh Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah SAW membenci ngobrol-ngobrol setelah isya. Kecuali apa? Bukan pengajian Pak. Jadi aslinya bar ngisak pengajian ini rate apik ini wajane. Loh, yo krana niku tolabul ilmi nggih, malih. Cuman sakjane sing paling pas niku mboten bar ngisak, Pak. Bar maghrib ngoten niku sae. Tapi nggih cepet waktune. Bar subuh, sip, ngeten iki. Tapi lek bar ngisak niku sakjane yo kurang kondusif, Pak. Pengalaman kula pengajian bar ngisak jamaah bodo turu, Pak. Karena kecapean sudah. Wis kuwesel ngoten, Pak. Bodo tilem pokoke lek pengajian bar ngisak niku. Nggih mboten? Apa nih kok ndak menarik ngajinya? Sing teko wong 10, sing turu wong 5, Pak. Oke. Yang pengalaman ngisi pengajian setelah isya. Jangankan setelah isya, bar subuh enek sing turu kok. Apalagi setelah isya, berrepot capek bekerja ngaji bareng isya, dah tinggal capeknya. Nah, makanya Rasulullah SAW membenci, tidak menyukai kalau sholat isya itu ngobrol-ngobrol, kemudian pokoknya kecuali, masih ingat? Ayo. Kecuali ngobrol sama Nah, lek kuwi sunah Pak, Bu. Malah kok suami bareng isya langsung tidur tanpa menyapa istri, dicurigai. Nyapa ya suamiku kok belas ndak nyapa aku bareng isya langsung masuk kamar langsung tidur. Oh, ada apa-apa ini Bu? Suami yang normal itu adalah suami yang sebelum tidur ngobrol dulu, mendengar curhatan istri. Normal nih Pak. Tapi setelah ngisya langsung tidur tanpa memperdulikan istri, ini juga perlu dicurigai. Oh, kesel ya. Baik. Kita lanjut. Tsumma yakumu. Apa ya? Sudah paham ya tadi? Yang dibenci apa? Tidur sebelum isya dan ngobrol-ngobrol setelah, kecuali dengan istri. Dengan istri ini apa sih yang tidak boleh? Ngapusi monteng istri boleh kok. Bayangkan, istri ini istimewa. Tsumma yakumu, kemudian Rasulullah SAW bangun. Wa hadzal qiyam yakunu ba'da muntasofil laili, setelah pertengahan malam. Kama jaa fi shahihaini, seperti yang diterangkan dalam kitab Sahih Bukhari Muslim. Min hadis Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala lahu ahabbus sholati ilallahi sholatu Dawud. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, sholat yang paling dicintai Allah adalah sholatnya Nabi Dawud alaihissalam. Ahabbus sholati ilallahi sholatu Dawud. Sholat yang paling disenangi, dicintai Allah, sholatnya siapa? Nabi Dawud. Wa ahabbus siyami ilallahi siyamu Dawud. Puasa yang paling dicintai oleh Allah, puasanya wa kana yanamu nisfal laili wa yaqumu thulutsahu wa yanamu sudusahu. Bagaimana sih sholatnya Nabi Dawud?
Nabi Daud itu Bapak Ibu diceritakan oleh Rasulullah kenapa kok sholatnya sangat dicintai oleh Allah. Karena Nabi Daud ini bangun di pertengahan malam, yaitu di sepertiga terakhir, kemudian tidur lagi di seperenam terakhir. Terus puasanya bagaimana? Nanti kita terangkan bagaimana sholat malamnya ini. Terus puasanya Nabi Daud bagaimana? Yasumun yauman wa yuftiru yauman. Puasanya Nabi Daud itu puasa sehari, buka sehari. Poso, buka, poso, buka, poso, buka. Niku puasanya sinten? Mungkin di antara kita ada yang melaksanakan itu, Bapak Ibu. Kalaupun ada semoga istiqomah sampai sedo, nggih. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terus terang lek kula dereng kuat. Dereng kuat kula. Poso Daud. Pernah dulu nyoba Daud bareng ngono mboten kuat. Dereng kuat, dereng kuat. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa melaksanakan puasa yang paling dicintai Allah, yaitu puasa Daud. Bapak Ibu hadirin. Jadi begini, teorinya begini ya. Tolong diperhatikan baik-baik. Teorinya begini untuk bangun malam. Rasulullah SAW itu membagi malam itu menjadi 6. Jiro, lupat, monem. 6/6. Jadi malam itu dibagi menjadi 6/6. Baik. Yang 2/6. Tadi berapa? 6/6. Berarti 2/6. Berarti masih berapa? 4/6. Yang 2/6 di awal itu untuk tidur. 1/6 tambah 1/6. 1/6 tambah 1/6 itu untuk tidur. Jadi 2/6 itu oleh Rasulullah SAW digunakan untuk untuk tidur. Jadi mohon maaf, saya ulangi lagi. Salah satu asdas al-ulayana wa tsumma yaqumu sudusain ar-rabi' wal khamis. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempergunakan 3/6 untuk tidur. Mohon maaf, bukan 2/6. 3/6 untuk tidur. Dari kapan tadi? Dari ba'da Isya sampai pokoknya dihitung 3/6. Jadi yang 3/6 itu digunakan untuk tidur hadirin. Oke. Setelah 3/6, kira-kira ya jam pinten niku ya? Jam 1 apa jam 2 nggih? Yes, pokoknya sepertiga malam terakhir. Kemudian yang 2/6 yang berapa? Digunakan untuk bangun. Tidurnya berapa tadi? 3/6 mulai dari setelah Isya, kemudian bangun. Yang 2/6 digunakan untuk bangun. Sholat apa? Tahajud, qiyamul lail. Sisa berapa? 1/6. Yang 1/6 ini oleh Rasulullah digunakan untuk tidur lagi. Saya ulangi ya. 3/6 untuk tidur. 2/6 bangun tahajud, qiyamul lail. Sisa 1/6 untuk tidur. Jadi akumulasi tidurnya berapa? 4/6. Banyak mana antara tidur dengan sholat? Tidurnya Pak. Ya, jadi Rasulullah SAW membagi malam itu menjadi 3 sesi itu. Yang 3/6 tidur di pertama, kemudian 2/6 untuk bangun di tengah, sisanya 1/6 untuk apa? Untuk tidur lagi. Fa'idha kana minas sahari autar, kalau sudah datang waktu sahur, maka beliau gunakan untuk witir. Ya witir ya tidur, ya witir ya tidur. Kemudian Bapak Ibu, ini penting untuk bapak-bapak ini. Bapak-bapak, penting nih kagem jenengan. Tolong disimak baik-baik. Jangan ngantuk Pak. Penting ini perkara paling penting dalam kehidupan rumah tangga jenengan. Summa ata firasahu, kemudian beliau setelah sholat witir tidur lagi. Setelah witir, fa idza kana lahu hajatun allama bi ahli. Kalau Rasulullah di 1/6 terakhir itu punya hajat kepada istrinya, hajat kepada pengen. Ya Rasul kan manusia, sallallahu alaihi wasallam manusia. Makanya Rasulullah mengajarkan begini supaya kita tahu Pak. Makanya Rasulullah itu mengajarkan dari A sampai Z. Mohon maaf kalau jenengan buka kitab Qurratul Uyun. Pernah tahu Pak?
Itu kitab, mohon maaf ini. Tata cara berhubungan suami istri. Diterang Pak di kitab Qurratul Uyun, hadis-hadis. Kenapa diterangkan? Supaya umat Nabi Muhammad tidak melakukan kesalahan di dalam, mohon maaf, berhubungan suami. Sampai ngono lo diatur Pak. Kitabnya Qurratul Uyun. Iya, langsung digoleki bariki. Bagaimana ini Samael selesai ngajib Qurratul Uyun aja gimana Pak? 18 plus. Sing cilik-cilik ngalih kan. Penting itu. Makanya umat Islam ini lengkap, panduan keluarga sakinah lengkap. Kalau non muslim bingung. Mohon maaf ya. Teman-teman Kristen itu kalau panduan keluarga sakinahnya enggak ada Pak. Karena Nabi Isa belum pernah menikah. Apa ya panduan keluarga sakinah menurut Nabi Yesus ini apa gitu? Enggak ketemu. Wong beliau belum menikah. Umur 33 tahun diangkat ke langit belum sempat menikah. Terus piye sapa? Kita kan enggak. Bagaimana menjadi suami yang baik? Ikuti Nabi. Bagaimana menjadi istri yang baik? Ikuti istri Nabi. Suami yang baik, ikuti Nabi ya Pak ya. Istri yang baik, ikuti istri Nabi. Napa? Ikhlas untuk dipoligami. Rasulullah juga tidak mengajarkan begitu. Bukan masalah poligaminya, karena itu wahyu Pak. Rasulullah poligami itu wahyu, bukan nafsu. Kayak Rasulullah wahyu kita. Buktinya sing digoleki kan sing nom-nom ya toh. Sing sepuh iki sing bojo pertama adalah 60 tahun, istri kedua 25 tahun. Kalau Rasul wahyu, makanya banyak musuh-musuh Islam yang menyerang baginda Rasulullah SAW. Lihat Muhammad itu. Banyak negatif-negatif. Tapi kita katakan itu bukan nafsu tapi wahyu. Wahyu Pak. Rasulullah SAW itu setia dengan Ibunda Khadijah. Tidak pernah poligami ketika dengan Ibunda Khadijah. Baru setelah kemudian beliau wafat. Karena wahyu. Nikahi ini. Ya, manut mawon kan Rasulullah SAW. Itu juga untuk mengajarkan kepada kita, kepada ibu-ibu. Ini loh Bu caranya jadi istri yang baik. Karena di dalam istri-istri Nabi itu ada tipikal-tipikal yang unik Pak. Ya nanti satu ketika kita akan belajar bagaimana istri-istri Nabi ini seperti apa beliau-beliau itu. Ada yang begini, ada yang begini, ada yang begini. Sehingga kita bisa mengambil contoh dari beliau radhiyallahu ta'ala anhunna ajma'in. Baik Bapak-bapak, mohon maaf kita fokus lagi. Baik. Wa idza kana lahu hajatun ila alamma bi ahlihi. Kalau Rasulullah mempunyai hajat kepada istri beliau, maka atau jama'ahu atau mohon maaf jima asyaroha fi dzalikal waqti. Rasulullah SAW mendatangi istri di waktu itu. Waktu apa tadi? Waktu apa tadi Pak? 1/6? Yang mana? Awal, tengah atau akhir? Sampun nggih Pak? Paham nggih Pak? Kalau ingin ikut sunnah Rasul, mendatangi istri itu di 1/6 terakhir. Saurunge sholat. Lah, kula sering bareng isya. Lah iku sunahe waktu sahur itu Pak. Mungkin ini baru kita ketahui sekarang. Ibu-ibu jadi mohon maaf ya. Ini kalau Rasulullah SAW, mohon maaf, mendatangi istri-istri beliau itu adalah di 1/6 terakhir setelah sholat witir. Makanya Ustadz Adi Hidayat pernah menyampaikan kepada kita. Memang kalau siang hari itu tidak, Rasulullah tidak menganjurkan. Tapi kalau memang ada ya tidak apa-apa, tidak dosa. Tapi memang yang dilakukan oleh Rasulullah adalah di 1/6 terakhir setelah witir, inggih menika sebelum sholat subuh. Tapi masih ada setan waktu untuk apa? Tidur. Oke. Bagaimana Pak? Understand Pak? Kenapa? Ibu-ibu langsung, oh ngoten toh Pak Ustadz. Oke. Makanya kalau tahajud tuh mandi yang bersih, sing ayu ngoten nggih Pak, Bu. Nah, supaya suami tertarik di waktu sahur. Masalahnya waktu sahur ini waktu acak-acakan niku bangun tidur.
Rambutnya jebopok kabeh. Baik. Sama nggih? Jadi di 1/6 terakhir Rasulullah ketika ingin mendatangi istrinya di 1/6 terakhir setelah sholat witir itu. Semoga kita bisa mencontoh yang demikian itu Bapak Ibu. Kalau begitu kan mangke malah bangkong Pak Ustadz subuh. Makanya ingat. Makanya kan kemarin kita sudah diajari bagaimana tidur ketika waktunya Loh, sudah lengkap panduannya. Lek jenengan umpamane pas witir terus mohon maaf mendatangi istri, terus tidurnya selimutan, yo bablas. Masih ingat tidurnya bagaimana kalau udah mepet subuh? Oh, Pak nyamong. Iki tidur mepet, yang ini kalau tidur mepet. Tidurnya begini. Enggak lek. Nah, sehingga dikatakan wa idza sami'al adzana wasaba. Kalau mendengar adzan langsung loncat. Wasab itu artinya loncat Pak. Rasul SAW kalau sudah bilang adzan Allahu Akbar langsung loncat Pak. Maksudnya bukan loncat tenanan tapi bangun dengan semangat. Nah dia kan lemes. Nah, Ustadz kalau saya modelnya begitu nanti malah bangkong. Lek ngono resiko ning bangkong ya ora apa-apa ora kaya Rasul ndak apa-apa. Di awal malam ndak apa-apa. Tidak apa-apa, memang resikonya berat Pak. Memang kalau di akhir malam itu bisa bablas tenan nih Pak. Ya Allah. Tapi kalau seperti Rasul memang di akhir sehingga ketika beliau mendengar adzan wasab bangun dengan semangat. Wow. Ini kira orang ngaji Samail ya ora ngerti ngene iki sakjane. Masya Allah sampai segininya ya Bapak Ibu. Wasaba itu artinya bangun cekekal. Binasyatin qawiyin wa bihimmatin aliyatin wal wusub itu artinya ketika seseorang itu menyambut sesuatu yang sangat dicintai. Wah, mak cekekal gitu. Terdengar adzan langsung wut. Fa in kana junuban. Kalau dalam kondisi junub maka afadhu alaihi minal mandi besar. Mandi besar beliau. Tapi kalau tidak junub tawaddo'a wa kharaja ila salat cukup setelah tidur wudu. Termasuk tata cara wudhu itu kalau setelah tidur sunnah Nabi mencuci tangan sampai bersih dengan sabun. Jadi nyun sewu diusahakan setiap bangun tidur itu mencuci tangan dengan sabun dulu Pak. Kenapa? Li'annakum la tadruna aina aidikum batat. Karena Anda tidak tahu di mana tadi malam tangan bergerilya. Nyekel cecak, nyekel kadal, wis ora ngerti. Mambengi nyekel apa niku? Anak sing gitar kreng. Makanya hati-hati nih. Ini tangan setelah tidur mau wudhu dicuci pakai sabun terus wudhu. Walaupun itu bukan wajib tetapi sunnah saja. Tapi kan kita mencari keberkahan sunnah Bapak Ibu. Mencari keberkahan sunnah. WhatsApp. Nah jadi itu pun cukup sak menten mawon. Iki lek kedawan malah entek engko anune. Ini panjang Bapak Ibu. Tentang masalah ibadah ini panjang sekali. Dan nanti bagaimana tata cara sholatnya Nabi, tata cara ada 2 rakaat ringan dan sebagainya itu. Nah, insya Allah kita bisa istiqomah kemudian kita bisa betul-betul semangat mengkaji kitab Syama'il ini. Sehingga dengan itu kita menjadi kenal dengan Nabi kita, kemudian kita menjadi cinta kepada Nabi kita. Dan akhirnya kita bisa mengikuti sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ada saudara kita yang mohon didoakan. Kita doakan. Ini majelis. Silahkan Bapak Ibu kalau panjenengan punya masalah mungkin masalah keuangan. Pokoknya usaha sedang sulit Ustadz. Ini tulis aja sini. Hamba Allah tokone rapayu. Ngono ki ya ditulis ini minta didoakan Pak Ustadz. Minta doakan semoga rezekinya barokah. Tidak apa-apa sih, tidak apa-apa. Sakit minta didoakan. Insya Allah kita doakan. Bukan masalah ustadz yang mandi dongane mboten, tapi keberkahan majelis inilah yang insya Allah mendatangkan keberkahan itu kepada kita semuanya. Baik, yang pertama adalah saudari kita Anis Rosida. Ini diuji Allah dengan penyakit kanker Bapak Ibu. Kita doakan Dan kita harus menguatkan beliau bahwa ibu atau mbak ini Bu Anis Rosida bahwa Rasulullah SAW menyampaikan la ba'sa tohurun. Setiap penyakit yang menimpa itu kita harus yakin bahwa itu sebagai ujian yang meringankan beban kita di hadapan Allah.
Makanya orang-orang yang sakit bertahun-tahun tidak sembuh-sembuh itu nanti di akhiratnya ringan Pak kalau dia terima dengan sabar. Iso enteng hisab niku koncone 5 tahun deh 2 dino sampai Pak. Kenapa? Karena kamu sakit terus, kamu terima dengan sabar, langsung surga. Sakit di dunia. Ngati-ngati yang sehat-sehat ndak loro-loro ngeten niki. Iso suwi niki mangke hisab kula jenengan ngeten niki. Hati-hati Pak. Baik, Bu Anis Rosida, semoga panjenengan selalu diberikan kesabaran. Keluarga yang merawat juga diberi kesabaran. Insya Allah ada hikmah di balik ini semuanya. Jangan pernah putus asa. Putus asa itu sifatnya setan. Seorang muslim itu tetap punya semangat. Apapun sakitnya, kata yang dikaji Ustadz Gufron Senin malam Selasa itu, ada wal dawa. Setiap penyakit pasti ada obatnya. Tidak sedikit orang yang kena kanker sembuh seperti sedia kala. Wonten apa mboten? Jangan kemudian divonis kanker terus alah iki cedek iki. Ndak, semangat. Banyak orang yang kena kanker sembuh dengan izin Allah. Maka kalau Allah sudah berkehendak, tidak ada yang bisa menolak. Doanya seperti yang kita sampaikan di podcast kemarin itu, Kamis kemarin, yang dibaca oleh Nabi Ayub alaihissalam ketika beliau sakit, Masaniyadzur wa anta arhamur rahimin. Ketika sakit, kita baca doanya Nabi Ayub alaihissalam, Masaniyadzur wa anta arhamur rahimin. Masaniyadzur wa anta arhamur rahimin. Bagi ahli waris keluarga, bagi keluarga mendoakan, kalau untuk ibu berarti masahadzur wa anta arhamur rahimin. Masahadzur wa anta arhamur rahimin. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, saudara kita Namiroh Anwar. Namiroh Anwar. Ini Bapak atau Ibu ini? Namiroh Anwar yang sekarang sedang diuji oleh Allah karena kecelakaan. Kita doakan semoga Allah berikan kesembuhan. Kesembuhan yang tidak lagi mendatangkan sakit. Amin ya Rabbal. Dan kita doakan juga untuk seluruh kaum muslimin wal muslimat, saudara-saudara kita semuanya yang sekarang diuji sakit oleh Allah. Semoga Allah angkat penyakitnya, Allah berikan kebaikan-kebaikan kepadanya, keluarganya diberikan kesabaran, dan insya Allah penyakit ini untuk mengangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Kita doakan juga untuk amwatal mukminin, orang-orang yang telah meninggal dari kaum mukminin. Semoga Allah ampuni dosa-dosanya, Allah terima amal ibadahnya, Allah hapuskan kesalahan-kesalahannya, dan Allah tempatkan di tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita juga berdoa Bapak Ibu untuk kesehatan kita, jasmani rohani kita, untuk keimanan kita, untuk keistiqomahan kita, untuk ibadah kita, untuk keluarga kita. Semoga Allah berikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Anak-anak kita menjadi anak-anak yang solih dan solihah. Istri-istri menjadi istri yang solehah, suami-suami yang solehin, dan pada akhirnya kita nanti bisa masuk surga bersama dengan keluarga kita. Amin ya Rabbal alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung acara ini, panitia, takmir masjid dan semuanya, kepada jamaah semuanya, kepada pemirsa yang menyaksikan. Alhamdulillah, semoga kita bisa mendapatkan kemanfaatan dari kajian kita pada kesempatan pagi hari ini. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Usikum wa iyaya bitaqwallah wa sallallahu ala Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.